Bisa. Dah. Silakan masuk. Iya, terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Oke. Sebelumnya di sini dengan Mbak Amel ya. Iya, benar. Oke. Boleh Mbak Amel perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani, biasa dipanggil Amel. Terus perkenalan apa lagi? Asal sama saat ini sedang berkuliah atau sekolah? Kalau asal saya dari Probolinggo. Nah, saat ini sekarang saya sedang berkuliah di UM. Oh, berarti saat ini seorang mahasiswa ya? Mahasiswa. Asal Probolinggo. Oke. Tadi gimana Mbak perjalanannya? Naik apa sih? Alhamdulillah lancar. Kebetulan saya jalan kaki aja sih, jadi gak kena macet gitu. Oke, berarti lancar ya? Iya, lancar. Cuaca lagi cerah ya Mbak sekarang ya? Iya, lagi cerah banget, panas Bu tadi waktu saya kesini. Tapi aman kan? Aman. Oke, terus juga Mbak Amel ini saat ini kesibukannya lagi ngapain? Saya cuma fokus kuliah aja sih Bu, saya nggak ikut organisasi atau apalah gitu. Ya berarti kuliah aja. Fokus kuliah aja. Oke. Mbak Amel mungkin punya hobi baru atau apa saat ini? Enggak sih Bu, hobi saya emang dari lama ya suka nulis aja gitu. Suka nulis? Oke, berarti suka nulis ya, senang nulis. Pernah ikut kayak apa kompetisi nulis gitu? Pernah. Oke, terus? Waktu kuliah ini sekali pernah ikut kompetisi itu esai sekali. Tapi alhamdulillahnya dapat itu silver medal sih, dan bukan juara. Berarti berprestasi ada. Alhamdulillah, semoga berprestasi beneran, amin. Oke, amin. Sampai. Oke, sebelumnya di sini aku mau tanya nih. Panggil saya boleh Ibu, boleh Mbak, terserah ya. Saya tak panggil Ibu aja ya, biar lebih enak ngomongnya gitu. Oke, boleh. Baru kesini. Oh ya, sebelum kita membahas, di sini saya mau menjelaskan kalau kita ada peraturan kayak time limit. Jadi yang kita bahas di sini nanti sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, terus juga di sini juga kita ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Amel itu bebas menyampaikan segala sesuatunya, gitu kan. Jadi kayak nggak usah takut dijudge lah. Kan di sini kita kayak apa yang menjadi rahasia Mbak Amel itu nggak bakal kita sebarkan ke orang lain kayak gitu. Jadi Mbak Amel santai aja mau cerita banyak hal. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Terus juga di sini juga, kalau boleh tahu tujuan Mbak Amel kesini ini untuk apa? Saya ingin merasa lebih lega aja sih Bu gitu. Terus saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan terkait masalah yang saya alami. Oke, berarti mau biar lebih lega lagi terus menemukan solusi dari permasalahan Mbak Amel saat ini. Benar. Oke, sebelumnya izin ya, saya ini sambil mencatat. Iya, apa Bu? Oke. Tadi kan tujuan kamu kan mau menemukan solusi dari permasalahan kamu ya. Nah, kalau boleh tahu permasalahan kamu ini apa sih sebenarnya? Jadi gini Bu, saya tuh orangnya perfeksionis gitu. Jadi kalau ada sesuatu tuh pasti saya harus sempurna gitu, harus rapi gitu Bu. Misal kalau ada tugas kuliah, saya tuh ngerjainnya emang kalau ada tugas tuh langsung saya kerjain pas malamnya gitu, atau pas senggang itu aku langsung kerjain tugas. Tapi pas ngerjain itu saya tuh lama nyelesainnya Bu. Sebenarnya cepat selesai sih, tapi karena revisi berkali-kali itu Bu yang membuat saya kayak lama gitu jadinya. Tapi kalau dari dosen itu kan biasanya kasih tugas terus ya udah dikerjain. Kalau revisi enggaknya kan tergantung diri saya sendiri. Nah, kalau saya tuh kerjain tugas dibaca berulang-ulang, terus nanti tuh pasti ada aja yang mau direvisi gitu. Jadi itu yang membuat saya kayak, ya Allah ini kapan sih selesainya gitu. Aku mau lanjut ke tugas yang lain, tapi kalau belum sempurna saya juga merasa gak nyaman gitu loh Bu. Oke, jadi dari diri kamu sendiri itu sebenarnya ada perasaan perfeksionis yang kamu sendiri itu
mengontrol hal tersebut ya, padahal kayak kamu tuh sebenarnya tuh nggak mau kalau bisa terlalu perfeksionis kayak gitu. Nah, menurut kamu apa sih yang biasanya kamu yakinin dari diri kamu sendiri pas kamu lagi bersikap perfeksionis ini? Kalau hal yang saya yakini kan ini Bu, saya dulu emang ini bisa dibilang orang yang berprestasi nah sejak SD sampai SMA. Nah, dengan saya bersikap perfeksionis itu kayaknya saya tuh lebih memandang Kak, gimana ya, saya tuh harus berprestasi, harus tetap sempurna gitu Bu. Dicatat dulu ya. Iya. Terus juga menurut kamu apa arti sempurna buat kamu sendiri? Sempurna itu adalah hal yang utama sih menurut saya, soalnya emang kebiasaan dari kecil kan saya terbiasa sempurna, jadi itu yang apa ya, intinya kayak mempengaruhi diri saya sekarang. Oke. Jadi dari cerita kamu tadi itu kan kamu merasa kayak sempurna itu kayak hal yang utama, karena dengan sempurna itu pada akhirnya akan membentuk diri kamu yang sekarang. Iya. Prestasi, yang mengerjakan tugas kayak sesuai dengan aturan dari dosennya, terus juga mengikuti peraturan-peraturan dari pengerjaan tugas tadi gitu kan. Jadi menurut kamu perfeksionis ini adalah hal yang ada dari diri kamu dan menopang dari kamu buat tetap berprestasi tadi. Iya, iya Bu, itu yang menurut saya itu yang membuat saya kayak jadi saya versi sekarang gitu lah Bu, gitu. Oke. Kalau dari cerita kamu tadi itu kan ada kayak dari kecil tuh kamu udah terbiasa ya, terbiasa dan menjadikan sempurna itu kayak hal yang utama gitu. Dan itu mendorong kamu. Nah, kalau dari pengalaman masa kecil itu ada hubungannya nggak? Kayaknya ada sih Bu, soalnya gini, mama saya tuh ini kan, memang mama saya nggak kerja sih Bu, jadi bapak saya yang bekerja, hanya bapak. Nah pas kecil itu saya mau TK, nah itu kan biasanya belajar kayak nulis gitu ya Bu, belajar menghitung, membaca. Nah pas nulis itu biasanya mama saya kalau saya tulis terus nulis deh ya, tulisannya tuh gak bagus, pasti dihapus gitu sama mama saya sampai tulisannya bagus gitu. Nah memang saya gak terlalu ingat betul sih itu, tapi saya kalau melihat adik saya waktu masih TK-nya tuh kan saya bisa melihat nih. Nah kalau mama saya tuh kayak gitu, cara mendidiknya memang gitu. Terus dengan begitu itu yang membuat saya kayak itu harus sempurna gitu loh Bu. Terus kalau misal ini di rumah ini akhir-akhir ini dan pengalaman juga sih. Nah mama saya tuh kalau melipat baju itu sumpah ini loh Bu, rapi banget gitu. Bahkan saya di rumah tuh sampai nggak boleh melipat baju soalnya saya nggak rapi katanya kalau melipat baju. Padahal menurut saya baju yang saya lipat itu udah rapi, tapi nggak sama kayak lipatan mama saya. Jadi yang hanya melipat baju di rumah saya itu hanya mama saya. Gitu. Berarti dari yang Mbak menceritakan tadi itu dari didikan mama gitu ya? Iya, didikan mama. Terus juga mau Mbak Mbak tadi kayak contohnya tadi yang belajar membaca tadi ya, terus kayak dihapus terus belajar menulis dihapus terus ya sampai benar-benar Mbak Mbak bener gitu. Iya, benar saya itu. Terus juga kayak tadi yang melipat baju juga, berarti kalau kayak gitu misalnya kayak Mbak Mbak mau bantu jangan gitu ya, jangan yang nggak rapi gitu, karena mamanya Mbak Mbak itu udah melakukan dengan sangat baik gitu. Nah secara nggak langsung itu akhirnya membentuk kayak pola pikir Mbak Mbak kayak oh berarti aku harus sempurna nih, kayak baru bisa berhasil gitu ya. Sekali Bu. Oke. Nah selain itu ada lagi nggak kayak pola asuh yang lain dari keluarga Mbak Mbak, misalnya kayak saya dari mama Mbak Amel juga bikin Mbak Amel kayak merasa harus sempurna? Kayaknya nggak ada sih Bu. Soalnya memang ya ini rasa perfeksionis itu sebenarnya juga dari dalam diri saya. Kan ini saya berprestasi, jadi saya kayak punya tanggung jawab untuk mempertahankan prestasi itu. Nah, sebenarnya dari orang tua saya tuh dulu waktu TK, SD kelas 1, 2 nggak terlalu menuntut tentang prestasi, soalnya saya emang nggak
nggak berprestasi kan waktu TK tuh. Nah baru pas kelas satunya itu saya ini Bu sempat dapat juara 3 gitu. Terus kelas 2 nya saya juga juara 3. Nah pas kelas 3 nya ini, kelas 3 semester 1 saya tuh tetap juara 3 kan. Terus mama saya tuh ngomong, karena teman saya yang agak ya sepadan dengan saya, ngomong gini Bu, itu loh teman kamu Mila namanya. Mila tuh dapat juara 1 Bu, dan sejak saat itu saya tuh jadi kayak termotivasi gitu lah Bu buat kayak mengejar prestasi. Jadinya pas kelas 3 semester 2 itu saya juara 1 sampai SMA. Oh, Terus yang Mila itu, Mila juara 2 Bu. Jadi saya bisa menyalin Mila. Jadi itu yang buat saya kayak mungkin ya harus sempurna dulu baru dikumpulkan gitu. Kalau ngerjain tugas biar nilainya juga bagus. Oke. Jadi sebenarnya ada kayak pengalaman masa kecil itu ya. Ini dari pola asuh keluarga kan mama mungkin gak ada. Tapi dari masa kecil tadi itu yang contoh pengalaman tadi yang dari kelas 1 itu 3 besar gitu kan. Sampai kelas 3 pada akhirnya mama bangga tadi itu kan bilang kayak ya itu teman kamu gitu, ada yang juara 1 gitu, kamu juga bisa kayak gitu. Benar. Itu yang bikin kamu terpacu ya pada akhirnya sampai Iya, SMA gitu buat terus berprestasi seperti itu. Oke. Nah, kalau dari urutan kelahiran mungkin Mbak Ana anak keberapa? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi saya sama adik saya cuma berdua Bu. Terus adik saya juga perempuan. Oh, berarti Mbak Ana ini anak pertama ya. Kalau dari anak pertama ini biasanya ada tuntutan tersendiri nggak sih di keluarga? Kalau dari keluarga sebenarnya nggak terlalu menuntut sih Bu. Nah tapi saya sendiri yang kayak menuntut. Nah sebagai anak pertama saya tuh harus bisa bertanggung jawab, terus jadi contoh yang baik buat adik. Terus ini juga Bu harus apa ya? Intinya harus bisa membanggakan orang tua. Kalau bukan saya siapa lagi? Sedangkan adik saya kan masih kecil Bu gitu. Jadi ya, saya harus bisa membalas apa yang orang tua lakukan untuk saya selama ini gitu. Oke, berarti kalau misalnya dari orang tua sendiri nggak ada tuntutan ya Pak? Iya sebenarnya nggak ada sih, tapi itu ya dari dalam diri saya. Oke. Pernah nggak ada perbandingan sama adiknya Mbak Ana sendiri? Enggak sih Bu, malah adik saya yang sering dibandingkan sama saya. Nah kata mama tuh sama bapak saya, kan saya bilangnya mama sama bapak. Mereka tuh bilang kalau emang sengaja adiknya tuh dibanding-bandingkan sama saya, dia tuh juga termotivasi buat berprestasi gitu lah Bu. Oh, berarti sebenarnya tuh ada perbandingan tersendiri gitu ya. Tapi mungkin adiknya Mbak Ana tuh sering dikasih tahu gitu sama Mbak Ana, sebagai Mbak Ana tuh kayak objeknya kayak dia tuh Mbak Ana kayak gini, seperti itu ya. Oke. Berarti dari Mbak Ana sendiri itu sebenarnya udah ada dorongan buat berprestasi karena hal tersebut. Iya benar Bu. Oke, nah kira-kira tadi kan saya ada mention dari adanya Mbak Amel itu sebenarnya Mbak Amel sebenarnya nggak dibandingin sama adanya Mbak Amel. Nah, tapi adanya Mbak Amel itu dijadikan dinasihati dan dijadikan Mbak Amel itu sebagai objeknya. Iya. Nah saat itu terjadi Mbak Amel itu kayak apa yang Mbak Amel rasakan? Kalau saya gini Bu, saya menyadari dan merasakan ya, oh ternyata selama ini saya sudah intinya cukup membuat orang tua bangga gitu loh Bu. Tapi saya juga kasihan sama adik saya, soalnya dia kayak dituntut gitu loh Bu. Kalau saya kan dari dalam diri saya untuk berprestasi, sedangkan kalau dia tuh kayak ada tuntutan. Nah dia tuh pas kelas 1 SD juara 1, terus kelas 2 sampai kelas berapanya saya nggak tahu. Intinya pas kelas 4, 5 tuh dia nggak juara 3 atau 4 gitu. Intinya nggak masuk 1, 2, 3 besar lah. Terus, nah kalau adik saya juara itu biasanya dikasih hadiah sama ayah saya, misal dikasih uang gitu. Sama mama saya juga gitu, kayak dijanjiin gitu lah Bu. Nah sedangkan saya mikir kalau saya dulu nggak pernah ada saya dibilang sih nggak pernah dikasih dia hadiah. Intinya saya tuh pas prestasi ya intinya orang tua bangga aja gitu, support gitu aja. Jadinya kalau saya tuh saya nyadarnya memang dari support ke emosional aja. Nah kalau adik saya support ke fisik juga.
dia seperti itu Bu. Oh, berarti kalau dari segi apa kayak yang super itu berbeda ya Iya. antara Mbak Amel dengan adanya Mbak Amel sendiri seperti itu. Oke, nah buat segi perfeksionis sendiri kira-kira kalau misalnya itu menjadi salah satu salah satu faktor yang membuat Mbak Amel bersikap lebih perfeksionis lagi karena melihat ketika adanya Mbak Amel berhasil justru kasih hadiah gitu, ketika Mbak Amel enggak mungkin bakal ngerasa kayaknya aku harus lebih sempurna lagi biar dapat apresiasi. Ada rasa kayak gitu dari diri Mbak? Sebenarnya kalau saya rasa perfeksionis saya ini gak apa ya, faktornya bukan itu sih Bu, karena saya emang ada keinginan sendiri gitu. Terus iya juga sih sebenarnya itu juga ngaruh. Saya juga gak mau masa ya adik saya juara saya gak juara gitu kalau terus kan itu biasanya dikasih uang sama ayah saya sama bapak saya. Biasanya saya tuh ngomong masa saya mau dari dulu juara terus masa ya gak dikasih, jadinya saya tuh dikasih juga Bu gitu. Terus kan akhir-akhir ini kan saya kuliah. Nah adik saya tuh kebetulan pas kelas 6 SD kemarin pas wisuda tuh ini dapat juara 1, jadi dikasih uang dan saya juga dikasih uang sama ayah saya. Tapi dia ada hadiahnya juga, ada hadiah lain, dibeliin handphone Bu gitu. Tapi ayah saya tuh ngomong gini, kalau kan ini apa ya, RAM-nya tuh lebih bisa punya adik saya gitu. Kebetulan pas beli juga sama saya, terus ngomong ayah saya, kalau apa ya, kalau kebutuhanmu lebih kebutuhan ininya kamu butuh RAM yang lebih banyak gak apa-apa, kamu tukar sama punya adikmu gitu. Tapi saya mikir Bu, kalau saya tukar nanti gimana ya pikiran adik, apa dia gak dianggap dianggap sebagai anak tiri lah, mungkin bisa berpikiran seperti itu ya Bu. Jadinya saya ya udah, saya pakai punya saya seadanya aja gitu. Berarti sebenarnya tuh dari segi yang tadi yang saya bilang ya ada pengaruh apa enggak. Mungkin buat dari Mbak Amel sendiri tuh sebenarnya Mbak perfeksionis dari diri sendiri ya. Tapi kadang mungkin ada kayak maksud saya sehingga gitu ya, saya juga padahal adik saya iya. Tapi di sisi lain kalau misalnya orang tua Mbak Amel itu udah berusaha semampu mungkin ya biar kayak nggak kelihatan timpang gitu kan kasih sayangnya seperti itu. Oke, dari situ yang tadi yang kayak dapat hadiah tadi itu sebenarnya menarik sih Mbak Amel. Kalau dipikir-pikir kayak cara orang tua Mbak Amel memberikan support itu berbeda antara adik Mbak Amel dengan Mbak Amel sendiri kayak gitu kan. Mungkin adik Mbak Amel tuh berbeda motivasinya sehingga ya harus diberikan apresiasi lebih gitu. Kalau Mbak Amel tuh emang udah besar kemampuannya gitu kan, jadi besar keinginannya itu untuk perfeksionis tadi. Oke. Nah, aku juga mau tanya nih. Perfeksionis ini sebenarnya bagi Mbak Amel tuh merupakan dorongan yang positif atau negatif sih? Sebenarnya 50-50 lah Bu antara negatif sama positif. Kalau negatifnya itu membuat saya overthinking, stres tentunya ya, cemas gitu. Nah kalau positifnya membuat saya tuh jadinya saya tuh belajar kalau memang ya aku harus rapi gitu loh, bisa bisa buat personal branding gitu. Karena gak semua orang tuh bisa melawan rasa ini gitu loh. Oh, berarti dari yang tadi Mbak Amel ceritakan itu ada positifnya dan negatifnya. Mungkin kalau misalnya negatifnya ini kayak bisa merasa cemas kayak gitu kan, terus kayak merasa ini kayak sampai kapan kayak gini gitu. Tapi untuk negatifnya, untuk positifnya mungkin Mbak Amel merasa kayak saya bisa lebih rapi, lebih terstruktur, bisa buat personal branding juga kayak gitu. Nah, dari sisi tadi itu berarti sebenarnya Mbak Amel udah mengetahui ya ada dua hal yang antara cemas sama antara yang lebih rapi tadi. Nah, kira-kira kalau misalnya dari tadi kan Mbak Amel untuk ingin membahas ya perfeksionisnya. Nah, berarti untuk saat ini yang lebih banyak dirasakan itu berarti rasa cemasnya atau rasa lebih baiknya? Untuk saat ini sih rasa itu Bu yang negatif dan juga overthinkingnya. Soalnya kalau misal ini Bu dari pengalaman yang dulu, kalau Mas SD saya anggap kalau mau ujian tuh santai lah Bu gitu ya, belajar nulis gitu. Nah SMP ini makin Bu, menambah stres gitu, tapi gak terlalu stres, masih intinya tingkatannya tuh lebih tinggi dari SD. Jadi kalau
kalau saya ujian tuh saya merasa cemas gitu, gimana ya kalau nanti saya gak juara gitu Bu. Terus kan ininya SMP tuh temennya sekecamatan, pasti kan masih satu desa. Nah, tambah lagi ke SMA itu rasa perfeksionis saya makin tinggi. Nah, pas SMA ini kan saya sekolahnya tuh SMA ini luar kecamatan Bu. Jadi saya agak ke kota gitu sekolahnya. Nah, kebetulan di sekolah itu intinya kayak sekolah idaman orang-orang. Jadi memang sekolah untuk orang-orang yang bisa dibilang berprestasi. Jadi saya ya Allah kok gini ya sekolah di sini, ya Allah gimana aku bisa nggak ya mempertahankan prestasi di sini. Jadi itu Bu, yang ujian sukses ada itu kasih Allah. Dan di kuliah juga gitulah, teman-teman pada berprestasi juga, kadang saya insecure, kadang membandingkan diri gitu. Oke, berarti dari cerita tadi itu sebenarnya rasa negatif ya yang Mbak rasakan. Benar. Apalagi dari tadi cerita pengalaman SMP sampai SMA itu kan udah merasa kayak lebih terpacu karena saingannya tuh lebih banyak gitu ya, lebih luas gitu kan. Sebenarnya dari yang Mbak rasakan nih valid gitu, Mbak tuh kayak ngerasakan kayak gitu ya nggak apa-apa, itu wajar dirasakan. Apalagi kan kalau misalnya kita udah berprestasi lebih kecil kan, jadi kayak rasanya kayak aku harus terus berprestasi nih, semakin besar tuh semakin etika tuh semakin banyak saingannya, jadi harus juga berprestasi. Jadi itu merasa itu sebenarnya wajar, itu bukan kecemasan berlebih kan. Nah, tapi mungkin yang perlu Mbak ambil garis bawahi adalah rasa cemas karena ini ya, karena merasa kalau misalnya terlalu berlebihan dalam bidang akademik itu capek juga gitu kan. Kalau misalnya terlalu perfect juga kan sebenarnya Mbak Amel nih pengennya tuh kayak cepat selesai gitu. Tapi dari perfeksionis itu ya terus mendorong Mbak Amel untuk terus evaluasi gitu. Dari sebenarnya kita counseling kali ini, apa yang paling ingin Mbak Amel ubah dari sikap perfeksionis tersebut? Saya tentunya ingin mengurangi rasa perfeksionis itu Bu, biar gak terlalu mendominasi dalam diri saya gitu. Oke, berarti Mbak Amel sedang merasakan hal negatif itu mendominasi ya dari perfeksionis tadi. Oke. Tadi juga saya ada mention teman-teman Mbak Amel itu di SMA sama di kuliah itu kayak kelihatan berprestasi gitu. Mbak Amel sedang membanding-bandingkan diri gitu. Nah, bisa nggak sih Mbak Amel ceritakan kayak apa yang kayak bikin Mbak Amel itu merasa terpacu atau merasa kayak aduh saya bisa nggak ya dalam lingkungan sosial Mbak Amel gitu? Sebenarnya waktu SMA itu saya punya ini Bu, circle itu isinya 4 orang. Nah, 3 diantaranya termasuk saya ini bisa dibilang bisa lah orang pinter gitu, dan satunya ini biasa-biasa aja gitu. Jadi saya tuh bingung Bu sebenarnya, soalnya kan saya kalau nugas tuh biasanya ini sering berempat. Nah, nanti di antara 3 orang ini yang bisa dan gak bisa ini, pas mau ujian tuh sepertinya mereka takut semua. Takut kan saya juara 1, kadang teman saya yang di juara 2, kadang ada yang juara 3. Di antara ini takut ada yang menyanyi gitu lah Bu. Intinya ada rasa gak enak sendiri gitu. Terus itu kan temannya pada ngerti ya Bu, ngerti semua lah, ngerti keadaan saya gitu. Nah, kalau pas kuliah ini kayaknya ya saya nggak punya circle sih Bu, netral aja. Jadi saya berteman sama siapa aja. Kalau duduk di kelas ya udah sama siapa aja, kerjain tugas sendiri. Jadi saya bermain tuh gak bergantung sama orang lain gitu. Terus pas kuliah ini saya juga lebih suka ini kerjain tugas tuh yang individu. Kalau kelompok saya gak suka, soalnya kan kalau kelompok tuh kita harus nunggu anggota dulu gitu, harus nunggu terus saya tuh jengkel Bu kalau ngeliat kerjaan teman saya tuh kayak yang penting kerjain ngawur gitu loh Bu. Saya jengkel, jadinya saya tuh harus mengerjakan pekerjaan saya dan teman-teman saya kayak merevisinya gitu. Walaupun saya sudah berusaha ngomong ke orangnya, tapi orangnya tetap Bu, kayak kan sekarang ada AI ya Bu. Nah, mereka tuh langsung kopas dari ChatGPT, intinya kayak gak dibaca dulu gitu lah yang mudahnya gitu. Jadi itu yang membuat saya jengkel sama teman-teman kalau ada kerja kelompok. Oke, berarti selain sebenarnya SMA itu lingkungan Mbak Amel itu bagus ya, karena kan kayak sehat seperti itu ya.
Nah ternyata di perkuliahan ini cenderung kayak mengancam diri Mbak Amel sendiri, karena kayak kenapa orang-orang cenderung memanfaatkan AI itu bukan untuk kayak membantu, tapi justru bergantung Benar dengan sekali. tugas. Oke, ini sebenarnya saya setuju banget sih untuk ini Mbak Amel, karena emang nggak bisa selamanya kita bergantung sama AI ini ya Mbak. Dan justru itu yang memancing Mbak Amel, perfeksionis Mbak Amel tuh untuk kayak terus ada gitu, karena hal tersebut ya. Oke, nah kalau misalnya pas sikap perfeksionis Mbak Amel lagi muncul ini, kira-kira apa yang biasanya Mbak Amel lakukan? Sebenarnya saya bingung Bu, apa yang sebenarnya saya lakukan, soalnya kalau saya lagi nulis tuh kayak saya tuh nggak bisa terdistract sama apa aja gitu. Jadinya kalau misal teman lagi ngejar apa ya udah saya nggak peduli gitu, yang penting tugas saya ditulis diselesaikan. Nah jadi saya masih bingung Bu, apa yang harus saya lakukan gitu. Sebenarnya belum nemu apa persoalan gitu ya, kayak apa penyelesaian tetapnya. Intinya kalau ya udah perfeksionis dijalani aja gitu setiap hari gitu, kalau ada tugas ya udah dikerjakan kayak pola saya yang perfeksionis itu. Oke, tapi kalau dari yang Mbak Amel pikirkan sebenarnya perfeksionis itu udah berkurang apa belum semakin naik semester ini? Kadang berkurang, kadang enggak sih Bu. Kan saya di semester 3 ini terutama untuk kerja kelompok ini berusaha untuk bodo amat dengan pekerjaan luar. Kan dalam kerja kelompok itu ada pembagian tugas tersendiri. Nah, kalau di semester 1-2-nya tuh saya masih ini Bu, kayak pure merapikan semua pekerjaan teman. Nah, kalau di semester 3-nya ini saya udah berusaha untuk bodo amat dan apa ya, kalau ada kerjaan teman yang emang gak sesuai saya langsung ngomong ke orangnya, sudah perbaiki sendiri gitu. Nah, habis itu kalau memang tetap gak diperbaiki ya udah saya perbaiki, tapi kadang kalau memang deadline-nya udah mepet ya udah saya tinggal aja seperti itu, tinggal dirapikan aja sama orangnya gitu. Oh berarti semakin naik semester ini semakin baru menyadari kalau misalnya perfeksionis ini kadang cenderung nggak membantu Mbak Amel gitu kan. Nah ketika tugas kelompok ini apalagi gitu kan, saya tugas kelompok terus Mbak Amel ngerasa kayak Mbak Amel udah menyelesaikan bagian Mbak Amel aja udah gitu dari tanggung jawab, jadi nggak harus di handle semuanya gitu kan. Oke, nah ketika Mbak Amel seperti itu ada nggak rasa kayak terancam diri Mbak Amel kayak aku kok nggak profesionis lagi, kira-kira nanti tugasnya bakal bener nggak ya, atau kayak kira-kira nanti nilainya bakal bagus nggak ya? Iya, ada rasa kayak gitu Bu. Sebenarnya kalau saya membiarkan, saya tuh mikir gimana ya dosen nanti nilainya, apakah nilainya bakal sempurna apa enggak, soalnya antara kan kelompok kan besar 5 makalah, ada hubungan siapa, isi siapa, antara isi dan penutup tuh kan kadang beda orang, jadi mungkin nggak nyambung lah Bu. Jadi aku mikir ya Allah ini harus gimana kalau aku kerjain, menyita waktu diri sendiri, tapi kalau nggak dikerjain berpengaruh ke nilai juga, tapi bingung. Nah nanti kalau aku kerjain terus teman saya nih kontribusinya apa gitu, jadi saya gitu. Oh berarti dari yang dari Bapak cerita tadi sebenarnya ada ya, ada kota-kota tersendiri. Apalagi kalau misalnya tugas kelompok kan yang mengerjakan banyak ya, karena kayak nggak ada korelasinya gitu antara poin 1 dan poin 2 seperti itu. Oke, nah ketika perasaan takut atau cemas itu kayak muncul, apa yang Mbak lakukan? Ya tetap saya kerjain sih Bu. Saya berusaha melawan, tetap saya kerjain. Sebenarnya kemarin juga ini ada kan tugas kelompok. Nah itu teman saya ini Bu ngerjain terus ada salah satu kalimat gitu yang nggak sesuai. Kan sebenarnya intinya di tugas itu kita tuh memberikan layanan kepada peserta didik tapi nggak pakai HP. Nah tapi teman saya tuh nyantumin pakai HP. Ya udah saya bilang ini loh sebenarnya kan nggak pakai HP, kenapa kamu nyantumin ini gitu. Jadinya orangnya memperbaiki sendiri gitu. Tapi dia yang perbaiki sendiri. Iya. Oke, berarti untuk selanjutnya ini apa kecemasannya ini mungkin masih ada ya. Iya. Tapi Mbak Amel berusaha untuk menghandle penuh kecemasan tersebut. Nah, jadi itu salah satu cara Mbak Amel untuk kayak menghandle rasa perfeksionis tadi, biar nggak langsung diambil alih sama seluruh bagian dari diri Mbak Amel. Kalau gitu udah langkah yang bagus, Mbak Amel sudah merasa sebenarnya Mbak Amel itu sudah melakukan suatu langkah untuk mengurangi rasa perfeksionis tersebut. Mungkin rasa cemasnya saja ya. Iya benar, masih ada dikit lagi. Dari dikit-dikit lebih ini lebih
Nah, kalau dari tadi itu misalnya nih, kan Mbak Amel kan lebih cemas dalam nilai. Cara lebih cemas dalam nilai. Nah, cara Mbak Amel biar kayak menenangkan diri Mbak Amel itu ada nggak, atau memang belum menemukan makanya Mbak Amel? Sebenarnya belum menemukan sih Bu, tapi kalau saya udah di fase capek banget gitu, biasanya saya tuh langsung ini telepon mama terus cerita-cerita gitu. Kalau mau tidur pun saya tetap kepikiran, jadinya saya tuh memilih cerita terus, apalagi kalau sedang inilah sholat. Jadi saya tuh menenangkan diri dalam sholat itu aja gitu. Nanti ada hubungannya sama mama juga, sama kayak meningkatkan ibadah kamu tadi, meditasi ibadah kamu tadi. Oke, untuk saat ini berarti kecemasannya masih ada ya? Iya. Kamu belum mau perfeksionis tadi. Tapi sebenarnya dalam satu hal, Mbak memang merasa perfeksionis itu bisa ditangani. Iya benar. Tapi satu hal lain lebih banyak rasa cemasnya. Seperti itu. Oke. Dari tadi itu ada kira-kira saya mau Mbak Amel membayangkan, misalnya Mbak Amel sudah bisa mengatasi rasa perfeksionis tadi. Kira-kira apa yang bakal Mbak Amel lakukan? Kalau saya mungkin dari hal-hal kecil dulu Bu, kayak misal kalau ada tugas tuh saya akan meminimalisir revisi gitu lah Bu. Kalau saya kerjain kan dibaca terus baca terus bawahnya kan belum selesai. Jadi mungkin nanti saya kerjain dulu semuanya, baru saya baca lagi. Kalau emang nggak sesuai direvisi, habis itu saya kumpulkan, nggak usah dilihat lagi gitu Bu. Berarti solusinya adalah sebenarnya nggak usah dilihat lagi, ya udah nggak usah dicek-cek lagi. Jadi saya tetap berusaha untuk sempurna, tapi dengan meminimalisir perfeksionis gitu lah Bu. Berarti ya tinggal mengontrol diri Mbak Amel saja ya sebenarnya, biar kayak perfeksionis tadi. Oke, saya ingin Mbak Amel nanti untuk misalnya kan saya ada evaluasi gitu ya, lembar evaluasi. Nah, saya ingin Mbak Amel itu nantinya mencatat apa yang sekiranya Mbak Amel itu harus lakukan ketika rasa perfeksionis itu muncul lagi, kayak gitu. Nah, saya mau membahas yang tentang cemas tadi. Kan perfeksionisnya udah nih. Nah, saya mau membahas tentang cemas tadi. Nah, ketika rasa cemas itu muncul, Mbak Amel kan berusaha kayak mengendalikan diri sendiri ya, supaya nggak terlalu. Kira-kira ada nggak peran dari orang luar buat kayak menyelesaikan perasaan cemas Mbak Amel ini? Teman sama orang tua aja sih Bu. Terus guru juga. Kalau cemas tuh emang dari lama ya. Misal kalau dia mau dia tuh memang saya cemas, terus saya cerita ke wali kelas saya gitu. Terus beliau tuh ngomong nggak apa-apa, gak usah dipikirin, yang penting kamu sudah berusaha. Masalah hasil tuh emang hasilnya tergantung takdir gitu juga gitu. Terus kalau orang tua saya nanggepinnya tuh kayak gini Bu, gak apa-apa, kamu berusaha aja, jangan terlalu dipikirin karena itu berpengaruh juga buat kesehatan gitu. Nah kalau teman saya ya sama seperti itu rasanya. Oke, berarti itu ada ya peran dari eksternalnya untuk menghadapi sama-sama. Nah, itu kira-kira cukup membantu nggak? Menurut Mbak Amel yang paling membantu dari sosial atau dari pribadi Mbak Amel? Sebenarnya kalau menurut saya yang paling membantu itu dari dalam diri saya. Karena apa? Meskipun orang lain menasihati saya kayak dari orang tua, guru, tapi kalau itu apa ya kayak tidak sesuai sama diri saya, kan saya nggak bisa melakukan gitu loh Bu. Berarti Mbak Amel udah mulai punya kontrol diri ya untuk menghadapi rasa cemas itu. Iya benar. Nah, itu udah sebenarnya udah bagus banget karena Mbak Amel udah mulai memahami kalau yang paling penting dari kita adalah kontrol diri kita. Iya gitu. benar. Faktor eksternal. Tapi sejauh ini faktor eksternal nggak berpengaruh buruk kan terhadap perfeksionis Mbak Amel atau kecemasan? Mungkin yang berpengaruh buruk tuh cuma saya yang membandingkan diri sama teman-teman gitu lah, itu aja. Nanti nggak ada teman-teman yang kayak jelek ke Mbak Amel atau dari orang tua atau saudara yang kayak bersikap apa gitu terhadap perfeksionis Mbak Amel? Sebenarnya kalau dari orang tua ya enak baik kan ya Bu, semuanya baik. Terus kalau sama saudara mereka tuh apa ya kayak gimana ya? Saya kan ini bisa dibilang orang pertama yang kuliah di keluarga saya. Jadi mereka tuh kayak apa ya, mensupport saya
keluarga juga ini udah cukup mendukung gitu, mau dan teman juga baik. Oke. Nah, Tadi ini 11 kurang 10 menit kan kayak. langsung masuk ke saya di sini ada kayak Mbak, sebelumnya saya mau tanya lagi nih. Dari pemahaman yang tadi Mbak Amel udah dapatkan itu tadi, kira-kira apa sih perubahan yang sekiranya tuh dibutuhkan oleh Mbak Amel? Saya ingin berubah ya, pertama ingin mengurangi itu ya, perfeksionis gitu. Terus saya juga mau mencoba mendengarkan orang-orang yang menasihati saya. Mungkin dengan begitu saya bisa apa ya, lebih bisa mengontrol diri saya, karena masukan dari orang lain juga penting kan buat diri sendiri. Berarti Mbak Amel berusaha mengurangi dan mendengarkan orang lain. Ya. Dari dua poin ini berarti saya memahami kalau sebenarnya Mbak Amel ini udah berusaha mencoba dari internal dan eksternal Mbak Amel tadi ya. Oke, saya di sini ada satu teknik. Nah, jadi saya ada Mbak Amel ini melihat dari dua sisi antara negatif dan positif. Nah, saya cuma kayak mau tanya berapa hal aja. Misal Mbak Amel sudah bisa mengatasi rasa perfeksionis Mbak Amel, itu kan positif. Nah, kalau misalnya negatif itu kan masih cuma tadi. Kira-kira Mbak Amel bisa bayangkan kalau misalnya Mbak Amel dari sisi positif tadi, apa yang Mbak Amel bakal lakukan? Kalau saya sudah berada dalam itu sisi yang positif, kayaknya saya bakal enjoy deh Bu, bakal apa ya, kayak teman-teman saya gitu. Ya udah ada tugas ya udah kerjain, berusaha iya berusaha, tapi gak terlalu perfeksionis gitu. Jadi membuat saya tuh lebih tenang gitu loh Bu, gak terlalu overthinking gitu. Ya gitu. Oke, kalau dari sisi negatifnya? Ya saya makin terpuruk, makin overthinking, stres gitu Bu. Saya bayangannya sih gitu, apalagi kalau ngerjain tugas kayak tugas kelompok. Oke, berarti dari sebenarnya Mbak Amel udah punya dua sisi ya, positif dan negatif tadi ya. Nah, kalau dari sisi positif tadi mungkin Mbak Amel pengen sama teman-teman gitu ya, jadi kayak enjoy, jadi mengerjakan tugas dengan ya udah mengerjakan tugas aja gitu kan, nggak yang kayak memikirkan gimana ya nanti kalau misalnya masih salah dan gimana seperti itu. Kira-kira kalau yang dari sisi positif ini bisa nggak diterapkan ke dalam kelompok? Kayaknya bisa deh, Bu. Nanti saya mungkin saya akan mencoba untuk kalau ada kerjaan kelompok tuh tetap bagi tugas, terus ya udah saya ngomong sama bagian saya aja, gak usah mikirin punya orang lain gitu aja Bu, biar saya tuh makin gak perfect apa ya, bisa mengurangi rasa perfeksionis gitu. Oke, kan di sini kan berarti Mbak Amel kan merasa perfeksionis ini cukup kayak menghambat Mbak Amel gitu ya. Di sana dia mungkin membantu Mbak Amel berprestasi, tapi membebani Mbak Amel juga secara langsung gitu kan. Nah, setelah kita mengetahui positif dan negatif tadi, dan ternyata nih yang positif ini bisa diterapkan kan di kelompok tadi. Nah, mungkin Mbak Amel ke depannya ini bisa mengubah kayak sudut pandang Mbak Amel. Semisal ada masalah yang muncul atau kayak kecewa atau khawatir yang berlebih. Nah, Mbak Amel ini bisa mengubah pola pikir Mbak Amel. Oh, saya bisa nih mengubah dan mengendalikan diri saya. Saya bisa fokus ke hal positif aja gitu. Jadi yang negatifnya ya udah biarin aja. Kan itu kan yang membuat Mbak Amel berkembang gitu ya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, kira-kira dari hal tadi ini kita kan udah melakukan ini ya metode yang positif dan negatif tadi. Nah, Mbak Amel tadi masih ingat nggak? Saya tadi ada bilang nanti jangan lupa Mbak Amel ini ya mencatat ya. Iya. Di rumah. Iya. Oke. Nanti itu saya bakal kasih berevaluasi ya Mbak. Iya. Nah, dalam itu kira-kira apa aja sih yang harus Mbak Amel isi? Nah, Mbak Amel boleh isi kayak misal tulis sekiranya semisal saya udah ada di sisi positif, udah bisa lebih mengendalikan diri dan gak perfeksionis, apa sih yang bakal Mbak Amel lakukan? Nah, diskusi itu nanti di bagian selanjutnya. Oke, dari hal ini Mbak Amel berarti udah punya tahapan ya Pak Jamal? Iya, benar Bu. Oke, untuk materi ini Mbak Amel bisa kasih tahu gak kira-kira tahapannya apa aja? Yang bisa dilakukan. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan perfeksionis. Yang pertama dengan kan itu untuk mengurangi perfeksionis yang mungkin nanti saya kalau ngerjain tugas ini ke apa ya, ini ada visi perlunya, kalau udah selesai langsung dikumpulkan. Terus ini untuk tugas kelompok ya udah saya apa ya, tetap berusaha. Terus kalau memang tugas itu mudah ya saya langsung kasih tahu aja orang yang bukan saya yang mengerjakan
kegiatan pulang gitu. Berarti Mbak Mel langsung kasih tahu ke dia gitu ya, kayak gimana. Oke, berarti Mbak Mel ini sebenarnya udah punya langkah-langkah ya dari hal tadi. Setelah ini kayaknya ada nggak yang ingin Mbak Mel sampaikan lagi? Sepertinya sudah cukup sih Bu. Sudah cukup. Berarti sudah cukup ya kita sampai sini ya. Oke, selanjutnya saya izin menyampaikan kesimpulan dari apa yang tadi Mbak Mel udah ceritakan. Nah, Mbak Mel di awal tadi kan merasa perfeksionis kan. Nah, setelah perfeksionis tadi, sebenarnya Mbak Mel tuh merasa kayak agak terganggu dengan sikap tadi. Dan Mbak Mel tuh sebenarnya pengen mengurangi perasaan cemas dan kecewa yang berlebih. Setelah tadi kita konseling itu, ditemukan bahwa sebenarnya Mbak Mel itu udah mulai kayak melakukan hal-hal positif untuk mengurangi perasaan tersebut, seperti kayak nggak terlalu peduli, terus langsung berjalan bagian Mbak Mel aja seperti itu. Dan kita tadi menemukan apa akhirnya itu bahwa Mbak Mel udah punya tahapan kalau kedepannya Mbak Mel mengurangi rasa perfeksionis itu dengan tidak terlalu mengambil peduli, gitu kan. Terus mengontrol dari diri Mbak Mel sendiri seperti itu, sehingga eksternalnya juga tidak terlalu berpengaruh kepada Mbak Mel. Oke, kita udah menyampaikan kesimpulan dan juga nanti juga bakal ada kayak kerja rumah yang berupa evaluasi tadi. Dan mungkin kedepannya mungkin semisal Mbak Amel ya nanti kan ketemu lagi ya untuk membahas evaluasi tadi. Nah, semisal Mbak Amel ada suatu hal yang menghambat dari perkembangan Mbak Amel boleh melakukan sesi konseling lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti saya chat aja ya Bu, kalau mungkin saya di tengah evaluasi ada hambatan atau apa, nanti saya bakal chat. Terus untuk sesi lanjutan saya nanti akan kasih tahu Ibu saya kapan ini liburnya gitu, biar dia ini sama kuliah. Nanti diatur jadwal aja supaya nggak bentrok ya. Iya benar. Oke, berarti ini Mbak Amel sendiri udah ini ya udah cukup ya. Iya, udah juga Bu, udah dapat kayak langkah-langkah yang bisa diterapkan, udah dapat solusi gitu. Oke, berarti dari kelas yang kali ini Mbak Amel udah merasa lebih baik. Oke, nah nanti kan untuk evaluasi kedepannya nanti bisa kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Untuk semester kali ini juga udah selesai dan Mbak Amel udah punya kesimpulan, udah punya tahapan dan udah merasa lebih baik. Kira-kira kalau konseling kali ini kita cukupkan, apakah Mbak Amel sudah setuju? Sudah setuju. Oke. Terima kasih ya Mbak Amel, saya apresiasi karena Mbak Amel sudah mau bercerita banyak. Saya tahu sebenarnya ini bukan hal yang mudah. Apalagi kalau misalnya kayak menceritakan tentang diri sendiri, kepribadian diri sendiri yang orang lain nggak tahu, tapi Mbak Amel merasa terganggu dengan hal itu. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Amel boleh beraktivitas seperti biasa. Selamat siang Mbak Amel. Selamat siang, terima kasih. Berapa menit? 39 kok gak nyampe coy. Oh iya. Sebenarnya aku tadi